Seorang remaja berusia 15 tahun berprestasi di sekolah dan tampak seperti anak perempuan biasa pada umumnya. Namun, dalam hitungan menit, hidup Carly Gregg berubah selamanya, dan nyawa ibunya berakhir di tangannya sendiri. Halo Mergibas, terima kasih yang sudah mengklik video ini. Gimana nih puasa kalian? Masih aman kah? Semoga kalian diberi kesehatan, kekuatan, serta kelancaran dalam menjalankan ibadah puasanya. Amin. Hari ini kita akan membahas salah satu kasus yang paling mengguncangkan publik Amerika pada tahun 2024. Bukannya hanya tindakannya yang brutal, tapi karena apa yang terjadi setelah kejadian itu. Sebuah pesan teks singkat yang dikirimkan dari ponsel ibunya yang sudah tak bernafas. Apa yang sebenarnya terjadi di balik pintu rumah keluarga Greg pada sore itu? Apakah ini murni gangguan mental akut, ataukah ada perencanaan dingin di baliknya? Mari kita bedah kronologi, rekaman CCTV yang viral, hingga hasil persidangan yang mengejutkan dari kasus Carly Gregg. Markibas, mari kita bahas. Okay, just calm down for me. We got everybody in. What? They killed her mom! Itu adalah sekilas percakapan telepon antara Head Smiley dan operator 911 pada 19 Maret 2024. Sebuah percakapan yang mengejutkan sekaligus mengerikan. Polisi langsung datang tuh ke rumah Head yang berada di Brandon, Mississippi. Sampainya polisi di rumah Heath, polisi langsung melihat Heath. Heath masih menelpon 911. Si Heath terlihat sangat panik banget dan ketakutan. Heath kemudian bercerita kepada polisi bahwa dia mengalami sedikit luka akibat tembakan pistol dari putrinya. Heath juga menambahkan kepada polisi bahwa putrinya yang bernama Carly Gregg telah melarikan diri setelah Heath berhasil merampas pistol dari genggaman tangan putrinya. Saat polisi menanyakan ciri-ciri putrinya, Heath menyebut jika dia berambut pendek berwarna coklat, mengenakan kaos dan celana jeans. Dengan informasi yang didapatkan dari Heath, polisi kemudian menyebarkan informasi itu ke seluruh polisi yang berada di sekitar lokasi kejadian. Markibas, coba bayangkan perasaan Heath saat itu. Baru sampai rumah, langsung diserang oleh anak yang dia sayang banget. Dan gak sampai di situ, dia juga menemukan istrinya yang sudah tiada. Menurut kalian nih, apa yang sebenarnya terlintas di pikiran seorang anak 14 tahun hingga tega melakukan ini? 14 tahun loh, astaga. Kalau kata orang tua dulu, 14 tahun masih bau kencur. Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Lanjut, polisi kemudian menyebar menyusur seluruh sudut rumah untuk mencari keberadaan Carly. Sementara, petugas medis memberi perawatan kepada Heath. Karena pas perebutan senjata, Heath sempat terkena tembakan tuh di bagian bahunya sehingga terluka. Untungnya tuh kena bahu, ya ampun. Lalu, saat polisi memeriksa ke dalam rumah, polisi melihat pemandangan yang mengerikan. Di salah satu kamar, seorang wanita tergeletak di lantai yang sudah berlumuran darah. Wanita itu bernama Ashley Smiley, 40 tahun, istri dari Heath, dan juga ibu kandung dari Carly. Dan terdapat ada 3 luka tembak di kepalanya. Saat sebagian polisi mencari Carly di dalam rumah Heath, salah satu mobil patroli polisi akhirnya berhasil menemukan gadis yang sesuai dengan ciri-ciri yang diberikan Heath. Gadis itu sedang duduk di sebuah lapangan. Polisi lalu mendekati Carly, kemudian memborgolnya. Saat ditanya apakah dia baru saja menembakkan pistol, tanpa basa-basi, tanpa berbelit-belit, Carly langsung menjawab, "Iya."
Selanjutnya, polisi membawa gadis itu untuk diinterogasi pada detektif. Pada proses penyelidikan, polisi menemukan bukti kuat jika Carly telah membunuh ibunya, yakni sebuah rekaman kamera pengawas yang dipasang di rumahnya. Kamera itu merekam semua aksi keji Carly. Dari rekaman kamera pengawas, diketahui jika awalnya semua berjalan normal. Ashley dan Carly turun dari mobil jam 15.54 pada 19 Maret 2024. Mereka berdua baru saja pulang dari sekolah. Ashley adalah merupakan guru matematika di Rankin High School. Putrinya, Carly juga bersekolah di sana tuh, Markibas, di tempat ibunya mengajar. Saat masuk ke rumah, Ashley menaruh tas, kemudian menuju kamar putrinya. Carly, yang juga telah menaruh tasnya, tampak sempat bermain dengan anjingnya sejenak. Tak berselang lama, dia berjalan menuju kamar kedua orang tuanya. Keluar dari kamar, Carly tampak memperhatikan situasi di sekitar rumah. Gadis itu kemudian masuk ke kamarnya dan menembakkan 3 peluru ke arah ibunya. Dari rekaman kamera, terdengar teriakan Ashley saat Carly mengarahkan pistol kepadanya. Saat mengetahui ibunya sudah tak bernyawa, gak sampai di situ Markibas. Carly pun menghubungi teman-temannya untuk datang melihat mayat ibunya. Ketika salah satu temannya datang dan diajak ke kamar Carly untuk melihat mayat sang ibu, yang lebih mengagetkannya lagi, si Carly bertanya kepada temannya, "Apakah kamu takut berada di dekat mayat?" Carly juga berkata kepada temannya, "Aku menembak ibuku dengan 3 peluru, dan masih ada 3 peluru lagi yang aku siapkan untuk ayahku." Serem 14 tahun. Setelah penembakan, hanya ada satu temannya perempuan Carly yang datang untuk melihat mayat ibunya. Carly kemudian menyuruh temannya bersembunyi untuk melihat aksinya menembak sang ayah. Carly seperti butuh pengakuan. Sebelumnya, Carly juga telah menghubungi ayahnya, memakai ponsel ibunya. Kalian tahu markibas apa isi pesan tersebut? Dia mengirim pesan begini, "Apakah kamu hampir sampai, sayang?" Jadi seolah-olah dia itu smiley ibunya untuk menjebak si Hep ayah tirinya. Pesan itu dikirim pukul 16.14. Hep yang merupakan ayah Carly tidak curiga saat menerima pesan tersebut, karena dia pikir yang mengirim pesan itu istrinya. Sang ayah pun kemudian memberi balasan, "Sebentar lagi, masih ada sedikit pekerjaan." Tapi saat sampai di rumah, Het menyadari telah melihat mimpi yang sangat buruk. Ketika Het tiba di rumah pukul 17.03, rekaman kamera dari garasi menunjukkan Het keluar dari mobil, dan saat Het masuk ke dalam rumah, suara tembakan kemudian terdengar, dan Het berteriak, "Hentikan Carly." Ketika masuk ke rumah, Het langsung ditodong dengan senjata. Peluru melesat tepat di hadapannya dan mengenai bahunya. Saat itu, dia berusaha merebut pistol dari Carly. Gadis itu sempat menembakkan 2 peluru lagi, ketika sang ayah hendak merebut pistol dari tangannya. Mengetahui tembakannya gagal, Carly bergegas keluar melalui pintu belakang dan terlihat terekam kamera garasi meninggalkan tempat kejadian perkara dengan seorang teman mengikutinya. Het menyisir seluruh rumah dan menemukan Ashley tewas, dengan 3 luka tembak di kepala. Dia menelpon 911 dan saat itulah petugas dikirim ke rumah tersebut. Carly ditemukan tak lama kemudian, duduk di lapangan dan ditahan tanpa perlawanan. Nama lengkapnya Carly Madison Gregg,
Saat kejadian umurnya 14 tahun dan berada di kelas 9, dari luar kehidupannya tampak normal. Dia punya banyak teman serta dikenal berprestasi di sekolah. Ibunya Ashley, 40 tahun, adalah guru matematika. Sementara Heath, ayahnya, 39 tahun, seorang terapi fisik. Tempat kerja Heath hanya berjarak 8 kilometer dari rumahnya di Brandon. Heath bukan ayah kandung Carly, meski begitu pria itu menganggap Carly seperti anak sendiri. Keduanya kemudian membentuk ikatan yang kuat. Carly juga menganggap Heath seperti ayah kandungnya sendiri. Dalam sebuah surat yang ditulis Carly kepada Heath dalam peringatan Hari Ayah, dia menggambarkan betapa besar pengaruh pria itu dalam kehidupannya. Surat ini kemudian juga dibawa selama persidangan Carly. Berikut isi surat yang ditulis Carly. Heath, kamu lebih dari ayah dibandingkan siapapun. Kamu adalah hal terbaik yang diberikan kepadaku sejauh ini. Kamu membawakan sedikit cahaya yang membuatku mampu bertahan. Terima kasih telah memberiku sebuah alasan untuk merayakan Hari Ayah. Aku akan selalu mengingat hal kecil yang kau berikan. Selamat Hari Ayah. Meski punya kehidupan yang tampak normal di luar, tapi di dalam, Carly adalah sosok yang rapuh. Selama masa pertumbuhan, dia mengalami penyakit mental, mulai dari cemas yang berlebihan sampai depresi. Hal ini sangat mengganggu kehidupannya. Dalam persidangan sebagai saksi, Heath menyebut Carly sempat sekali membawa pisau ke sekolah. Dia kemudian pindah sekolah. Perbuatan itu diduga akibat penyakit mental tersebut. Dalam persidangan, pengadilan menghadirkan ahli psikiatri Dr. Andrew Clark yang sempat menangani Carly. Dalam pernyataannya, Carly mulai merasakan depresi dan halusinasi pada umur 9 tahun. Dia juga mulai mendengar suara laki-laki yang mengatakan dunia ini tak nyata. Tapi, waktu itu dia mengabaikan suara itu. Pada umur 11 dan 12 tahun, untuk melawan kecemasan dan depresi, Carly mulai melukai dirinya sendiri. Menjelang akhir tahun 2023, kondisi mental Carly makin memburuk dan dia mulai sering melukai dirinya sendiri. Kedua orang tuanya membawa dia untuk terapi pengobatan. Dokter memberinya resep obat, tapi Carly merasa tidak cocok dengan obat itu dan mengatakan semakin sering mendengar suara gaib setelah mengkonsumsi obat yang diberikan. Karena tidak memberi pengaruh, Olivia Lebar, perawat yang menangani Carly, kemudian meningkatkan dosis obat. Tapi, masih dalam batas wajar. Olivia juga memberitahu Carly bagaimana pemakaian obat tersebut. Sekali lagi, obat itu gagal menyembuhkan Carly. Dia kemudian mengeluh mulai mengalami mati rasa. Kemudian Carly berhenti mengkonsumsi obat tersebut. 6 minggu sebelum pembunuhan, Carly mulai menghisap ganja memakai vape pen sekitar 2 hingga 4 kali seminggu. Selama proses interogasi yang melibatkan Dr. Andrew Clark, Carly menyebut bahwa menghisap ganja membantunya mengatasi kecemasan dan masalah tidurnya. Kegiatan menghisap ganja ini dilakukan secara sembunyi-sembunyi, tapi beberapa teman Carly mengetahui hal tersebut. Salah satu teman melaporkan pemakaian ganja itu kepada ibunya setelah sekolah selesai. Dan alasan Ashley masuk ke dalam kamar putrinya pada hari tragis itu adalah untuk mencari vape pen yang dipakai Carly menghisap ganja. Hasil penyelidikan polisi menyebutkan memang ada 4 kotak berisi vape pen di kamar gadis itu. Salah satu teman Carly berinisial TJ, yang dipanggil sebagai saksi dalam persidangan, menyebut Carly mengkonsumsi ganja dan kokain. Keterangan TG juga sama dengan keterangan teman lainnya berinisial BW, yang menyebut perilaku Carly berubah setelah memakai narkoba. BW adalah teman perempuan yang datang ke rumah Carly pada pukul 16:58 setelah ibunya tewas tertembak. BW mengaku, Carly memintanya datang karena ada hal penting yang ingin disampaikan, tapi tidak menyebutkan secara spesifik. Setelah sampai di rumah Carly, BW diajak melihat mayat Ashley. Dia juga diperlihatkan tempat penyimpanan senjata di rumahnya.
Dalam persidangan, Dr. Andrew Clark juga memperlihatkan buku harian Carly. Dalam tulisannya, dia mengaku mendengar suara dan berbicara dengan suara tersebut. Psikiater itu menambahkan, dalam buku hariannya, Carly mengungkapkan dia sudah tidak kuat dengan penyakit mental yang diderita. Dalam buku hariannya, dia kemudian menulis begini, "Ku rasa aku mengalami gangguan psikotik tadi. Seluruh kejadian ini sungguh konyol. Aku benar-benar berbicara dengan salah satu suara di kepalaku." Carly juga membuat catatan dengan judul "What Do I Believe?" berisi tentang apa saja yang dia percayai. Dan berikut adalah isi catatan tersebut. Tidak ada Tuhan. Surga dan neraka itu palsu. Cinta itu penting. Kamu tidak butuh keluarga. Tulis sendiri perjalananmu. Cintai dirimu sendiri. Memiliki teman itu penting. Jangan bergantung pada apapun. Jangan pernah sendiri. Pergi ke tempat yang membuatmu paling nyaman. Terkadang kamu harus mencampur semuanya, tapi jangan pernah lupa. Tidak masalah menjadi jahat. Terkadang kamu harus melompat ke dalam kegelapan untuk melihat cahaya. Salah satu penyebab gangguan mental yang dialami Carly adalah perceraian orang tuanya dulu, ditambah saat Carly berusia 4 tahun. Adik perempuannya yang masih bayi meninggal. Perilaku ayah kandung Carly, Kevin Gregg, juga mempengaruhi mental Carly. Kevin disebut telah menyuruh Carly minum bir 1 gelas penuh saat usianya 12 tahun. Pria itu juga sering mengkonsumsi narkotika saat mengasuh Carly. Kesaksian emosional sang ayah tiri. Di tengah persidangan yang mencekam, Heath, ayah tiri Carly, memberikan pengakuan mengejutkan. Alih-alih merasa terancam setelah Carly membunuh ibunya, Heath justru mengaku tidak pernah takut. Baginya, Carly tetaplah gadis kecil yang manis. Penyesalan di ruang sidang momen paling memilukan terjadi saat rekaman telepon 911 diputar. Carly terlihat menangis dan menundukkan kepalanya, menunjukkan rasa penyesalan dan rasa bersalah yang mendalam atas tindakan fatalnya. Asal-usul senjata dan trauma masa lalu. Terungkap bahwa senjata 357 Magnum adalah milik ibunya yang disimpan di bawah tempat tidur. Ironisnya, pistol itu disiapkan Ashley karena ketakutan terhadap mantan suaminya, ayah kandung Carly. Heath juga menambahkan bahwa Carly sendiri hidup dalam ketakutan terhadap ayah kandungnya. Motif, tekanan, dan gangguan mental. Para ahli psikiatri menyimpulkan bahwa kombinasi penyakit mental dan penggunaan ganja menjadi pemicu utama. Carly merasa tertekan karena kontrol ketat ibunya, hingga akhirnya ia mengalami episode psikotik. Vonis dan penolakan banding. Meskipun pengacara mencoba mengajukan banding dengan alasan gangguan jiwa, insanity plea, hakim menolaknya. Dengan bukti rekaman menunjukkan Carly sempat memanipulasi situasi, mengirim pesan palsu dari HP ibunya, dan menyembunyikan kamera pengawas. Hukuman: penjara seumur hidup. Penting bagi kita sebagai orang tua, teman, atau saudara untuk lebih peka terhadap kesehatan mental orang-orang di sekitar kita. Jangan abaikan perubahan perilaku sekecil apapun, karena terkadang bantuan yang tepat waktu bisa mencegah tragedi yang tak terperbaiki. Sampai tulisan ini dibuat pada September 2025, proses banding yang diajukan pengacara baru Carly, James Murphy, masih berjalan. Carly kini berada di fasilitas khusus anak, dan saat usianya 18 tahun nanti, dia akan menghadapi kenyataan pahit di penjara dewasa. Terima kasih sudah menonton pembahasan kasus ini sampai selesai. Jangan lupa tekan tombol like jika kalian merasa informasi ini bermanfaat, dan subscribe untuk pembahasan kasus menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.